Aman. Oke. Baik, terima kasih panitia sidang ini ya. Panitia sidang, ketua sidang. Ketua sidang Pak. Bu Citra ya, Bu Citra Lestari ME ya. Oh, iya benar. Kembarannya ya, Seme ya. Bu Citra Pertiwi Seme yang sudah mempersiapkan pada kami. Izin penguji kedua Bapak Muhammadina. Apa penguji kedua Pak Dina? Kita level berubah. Kembali ke nol lagi. Karena ada kebutuhan. Perasaan setara gitu nih. Aduh. Cuman sama. Beda wadah. Baik, Desi Fitriani. Nah, ini jujur Bapak baru anget ini berkasnya ini. Ya kan, baru dihantar tadi, kemudian langsung di calling, belum ada waktu untuk melihat, tapi sedikit sudah dilihat, saya lihat juga di situ ada yang tidak berpengaruh tadi kan. Ini intervening. Bapak tanyakan di sini lebih kepada fenomena dulu sih untuk awalnya, nanti bisa ditambah oleh Pak Muhammadina. Nah ini kenapa? Ada apa di BS ini sehingga mengangkat variabel ini? Saya mengangkat variabel literasi keuangan ini dikarenakan adanya fenomena bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia ini memang cukup baik. Namun market share perbankan syariah pada tahun 2022 itu hanya sebesar 7,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya market share perbankan syariah yang sesuai dengan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh OJK, di mana indeks literasi keuangan syariah itu hanya sebesar 9,14%, masih di bawah 10%, dan tingkat inklusinya 12,12%. Hal ini adanya gap yang cukup jauh dengan perbankan konvensional. Inklusi itu apa inklusi? Inklusi tingkat penggunaan dan pemanfaatan dari jasa keuangan. Oke. Kira-kira market share-nya sedikit tuh ada nggak kemungkinan ini naik di atas 10%? Kira-kira menurut Desi sebagai nanti sarjana ekonomi spesialis perbankan syariah kan? Iya. Benar kan? Nah, gimana coba? Kalau ada orang yang bertanya tuh, kenapa market share bank syariahnya kayak gini-gini terus? Nah, kira-kira apa jawabannya? Dikarenakan untuk saat ini masih banyak masyarakat yang belum menggunakan jasa keuangan ini. Yakin Mbak masih banyak yang tidak menggunakan tuh? Masih sedikit dibandingkan perbankan konvensional. Masih sedikit. Dikarenakan masih kurangnya pemahaman terhadap produk, pemahaman tentang riba itu sendiri masih dianggap sama dengan perbankan konvensional. Oke. Kalau ditanya nasabah itu sebenarnya kalau mereka menabung itu faktor yang mendorong itu bukan karena pemahaman sebenarnya, lebih kepada kepentingan sih. Kenapa dia harus buka rekening di sini? Karena kalau pemahaman tuh pasti dia sudah bergeser, aku di bank syariah aja sih. Cuman kalau dia bergeser ke bank syariah kan banyak nih bank syariahnya. Kenapa dia harus pilih di situ? Nah baru dia membandingkan mana pemahaman yang benar-benar menurut dia, oh ini murni syariah benar nih dibandingkan yang lain. Nah itu sih. Nah ini apa juga waktu itu bikin konten juga sama pengamat bank syariah. Dia mengatakan bahwasanya kenapa market share kita tuh masih sedikit karena sudah banyak masyarakat yang nabung menjadi nasabah bank syariah. Cuman kenapa dia kecil? Karena dia nabung itu kecil dikit-dikit. Nasabahnya banyak tapi porsi dia nabung itu sedikit. Kalau bank konven yang nabungnya tuh oke lah, misalnya tuh banyak juga dia deposit. Satu orang bisa triliunan. Orang ke bank syariah paling cuma berapa juta, segala macam kecil ya. Masih partai kecil lah kalau anggapannya. Itu kata pengamat bank syariah kemarin. Jadi tidak adil lah kalau kita mengatakan bank syariah itu market share-nya kecil, karena itu yang membuat kita tuh semakin pesimis dengan kinerja perbankan syariah. Padahal kalau kita lihat dari tingkat kenaikan nasabahnya makin lama makin bertambah kok. Itu hanya aset dari mereka nabungnya berapa banyak aja sih menjadi market share-nya sebenarnya. Itu ya. Jadi memandang nanti Desi kalau misalnya ditanya oleh masyarakat nanti sampaikannya seperti itu.
bukan berarti masyarakat itu belum mau ke bank syariah, tapi karena dana yang mereka tempatkan itu sedikit, sehingga otomatis ya kecil juga kan nilainya. Itu ya kira-kira berkaitan sama market share tadi. Nah kemudian di sini ada berbagai macam variabel. Ini kan tentang intervening ya. Intervening itu ada berbagai macam istilah. Variabel eksogennya yang mana ya? Nah tahu nggak? Pak Dina pakarnya masalah ini. Coba variabel eksogen yang mana nih? Ada eksogen, ada endogen. Eksogennya yang literasi kelompok referensi, Endogennya? keputusan nasabah. Nggak kebalik? Enggak. Nggak. Oke, eksogennya variabel independen ya. Kalau misalnya regresi itu. Oke, kemudian teori. Nah ini penting nih. Kalau misalnya Desi ikuti konten Bapak di TikTok ya kan, banyak juga mahasiswa, ternyata kami ini membimbing mahasiswa di luar kampus juga Pak ya. Dari TikTok itu lah rata-rata Pak. Nah, banyak yang mahasiswa ini kesulitan dalam hal menentukan grand teori. Mereka beranggapan bahwasannya setiap deskripsi atau setiap apapun yang di bab 2 bagian landasan teori itu itulah teori. Padahal tidak semuanya itu menjadi teori. Di sini ada teorinya Bapak lihat, adalah TPB kan, dari offline behavior. Nah kira-kira dari teori itu apa sih hubungannya dengan variabel yang diajukan? Ada nggak kira-kira? Dari TPB itu ada berapa poinnya? TPB itu ada 3 poin. Yang pertama sikap atau attitude toward behavior, yang kedua norma subjektif, dan yang ketiga kontrol perilaku. Kalau sikap itu apa? Sikap itu adalah tindakan atau perilaku terhadap apa yang akan kita gunakan. Akan digunakan? Iya Pak. Untuk literasi keuangan ini memiliki kaitan dengan sikap, dikarenakan seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik akan memiliki sikap yang baik dan mampu mengambil keputusan terhadap jasa keuangan yang ia pilih dengan baik. Oke, itu yang sikap. Kemudian yang apa tadi, referensi? Kelompok referensi ini berkaitan dengan norma subjektif, dikarenakan dalam mengambil keputusan biasanya seseorang itu mempertimbangkan masukan dan saran dari orang-orang di sekitarnya, karena apabila orang tersebut dianggap telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang jauh lebih baik. Terus yang terakhir? Yang terakhir itu tingkat pendidikan berkaitan dengan sikap, dikarenakan tingkat pendidikan itu merupakan tempat untuk mengembangkan pemahaman, sikap, dan perilaku, sehingga apabila seseorang memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka dia akan mampu menentukan sikap terhadap apa yang akan ia pilih. Bagus juga pemahaman teorinya Desi. Iya, karena grand teori itu yang merangkum semua variabel yang akan kita teliti ya, sehingga itu memang benar-benar ada pengaruh. Cuman yang jadi permasalahan di sini, kenapa tidak disimpulkan dari teori ini, masukkan ke variabel yang dijelaskan tadi? Kalau ini kan terpisah, anggapannya itu grand teori sendiri nih, variabel yang lainnya sendiri nih, padahal kan itu kan bisa dicocokkan di situ. Karena itulah pentingnya grand teori. Itu yang kira-kira. Jadi pemahaman mahasiswa terhadap grand teori. Kadang-kala itu Pak Dina orang nanya, "Pak, judul aku ini Pak, apa Pak grand teori ini Pak?" Ya Allah nggak tahu. Beda keilmuan, ada ilmu pendidikan, ada ilmu kebidanan. Ujung-ujungnya ya cek dulu penelitian terdahulu menggunakan. Kadang-kadang Pak Dina teori itu kan beda, kalau keilmuannya beda juga kan, ya kan? Karena seperti halnya kayak TPB ini bisa jadi di kita ekonomi ini masuk, di ilmu lain nggak masuk. Ada yang kayak teori strategi, ternyata strategi yang di teori itu lebih kepada pertahanan nasional strateginya. Kalau pandemi masuk sebagai macamnya itu. Cuman kalau strategi seperti hal yang kayak kebijakan dan lain-lain itu, yang perusahaan itu nggak ngaruh. Itu masuk apa grand teori ya. Itu kira-kira. Oke, lanjut. Kemudian di sini di bab 3 nih. Di sini kan ada rumus toleransi error ya. Errornya itu di penentuan sampel 0,1 ya. Iya, Pak. 0,1 ini gimana penentuan 0,1? Artinya ini apa nih? Tahapan signifikasinya 0,1, tingkat kesalahannya. Kesalahan yang bisa ditolerir. Iya. 0,1 ini desimal kan? Kalau dia jadikan persen berapa jadinya? 0,1
Jadikan persen. 100 dikali 0,1. Hmm. 10%. 10%. Oke, 10% berarti tingkat kesalahan ya. Nah, kemudian pada saat pengolahannya menggunakan berapa persen kesalahan? 0,5. Kenapa 0,5? 0,5 karena melihat dari referensi jurnal yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian saya. Nah, kira-kira errornya di rumus sampling sama pengolahan sama atau tidak? Harusnya. Beda. Hah? Beda. Harus beda. Kalau sini 10% boleh penentuan sampling, kalau di pengolahan data 5% boleh. Boleh. Nanti Pak Dina nanti. Kami hanya memantik-mantik saja nih Pak Dina. Oke, kemudian yang tidak berpengaruh nih terakhir nih, tidak berpengaruh. Yang tidak berpengaruh tadi pendidikan ya. Jika pendidikan benar tidak berpengaruh atau tidak memediasi nih. Tingkat pendidikan tidak memediasi juga. Nah, berarti tanpa adanya tingkat pendidikan sebenarnya sudah pas variabelnya itu kan. Karena tidak ada hubungan Dina. Iya. Bukan menjadi orang ketiga kan. Bukan Pak. Karena orang ketiga deh ini. Ya kan menghubungkan ini. Jadi sebelum dia ke keputusan, dia harus tingkat pendidikan dulu kan? Iya. Benar ya? Nah itu. Kenapa dia tidak memediasi tingkat pendidikannya? Karena berdasarkan hasil uji statistiknya nilai T statistiknya itu lebih kecil dari 1,96. Oke, itu kan perhitungan output statistik. Yang jadi permasalahan sekarang, kalau misalnya Bapak sebagai manajer dari BSI ini, kemudian BSI menyetorkan, Pak ini Pak hasil skripsi saya Pak. Kalau Bapak cek ini kan, anggapan Bapak ini nggak ngerti lah masalah output SPSS, masalah Bapak apa keilmuannya misalnya agama lebih kepada perspektif lah kayak gitu, beda keilmuan. Jadi Bapak nanya, kenapa ini tidak memediasi tingkat pendidikan Mbak Desi? Nah jawabannya gimana? Masa diterangkan output statistik? Oh karena ini Pak kurang dari ini Pak, berapa ini Pak 0, ini nggak ngerti lah dia. Tidak mampu memediasi dikarenakan tingkat pendidikan yang baik atau tinggi itu belum tentu seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau baik belum tentu memiliki tingkat pemahaman keuangan yang baik juga. Sebaliknya jika tingkat pendidikannya rendah belum tentu seseorang itu kurang paham terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Baik. Satu lagi. Iya. Ada di atas Pak. Lah kalau Oh iya Bu. kan kalau tidak memediasi itu misal literasi keuangan ke mana nih keputusan, kemudian lihat tingkat pendidikan dulu berarti kan. Iya Pak. Berarti semakin tinggi tingkat pendidikannya tidak mempengaruhi dia untuk literasi ke keputusan tadi. Walaupun dia pendidikannya itu SMP, SMA. Kalau pendidikannya SMP SMA. Nggak ada hubungannya ini. Entah dia pendidikannya rendah, entah pendidikan tinggi, ya kamu nggak ada hubungan. Kalau artian kata orang tuh, kamu ini tidak ada kontribusi dalam hidup saya. Nah itu artinya itu. Ya kan di sini. Iya. Mau dia mati-matian berkorban sebagaimanapun, kalau dia ya nggak ada hubungan, ngapain coba? Nah itu kira-kira. Berarti secara teori berbeda di fakta lapangan berarti. Iya, secara teori berbeda. Kalau di dalam kuesionernya itu banyak orang menjawab apa tingkat pendidikannya? Tingkat pendidikan pertanyaannya. Apakah banyak orang yang tidak setuju sama tidak setuju? Banyak orang yang ini netral terhadap apa pengetahuan tentang perbankan syariah. Semakin tinggi pendidikan akan semakin baik pula Netral, ya? pemahaman. Oke, itu yang menjadi dilema bagi peneliti, banyak orang jawab netral itu. Oke lah, nanti akan diperjelas oleh Bapak statistik kita, Bapak Muhammad. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.